Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-92, di mana pada pertemuan ini kita masih akan membaca penjelasan dari penulis tentang perincian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan dari penulis tentang adanya qisas, ya. Ini dituntutnya kezaliman dari kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lain, yang itu terjadi di Qantarah, yaitu tempat yang ada setelah sirat sebelum manusia memasuki surga. Nah, sekarang kita akan membaca penjelasan beliau selanjutnya, yaitu tentang haud, ya, tentang haud atau yang sering disebut dengan atau diterjemahkan dengan telaga, yaitu haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis di sini mengatakan, "Ma dalilul haudi minal kitabi?" Apa dalilnya haud dari Alkitab? Ya, jadi haud merupakan perkara yang jelas adanya, telah kita yakini berdasarkan Alkitab dan juga As-Sunnah, bahwa di hari kiamat nanti Rasulullah Muhammad SAW akan memiliki haud, yaitu sebuah telaga yang sangat besar, yang mana telaga ini akan dikunjungi oleh setiap umat beliau SAW, terutama yang beriman dan mengikuti beliau SAW. Yang ini merupakan kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau. Ini pemuliaan Allah Ta'ala terhadap Rasulullah SAW, sekaligus sebagai rahmat bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, di sini beliau menanyakan apa itu dalil haud dari Alkitab. Maka beliau menjelaskan, qala Allahu azza wa jalla li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. As-surah, ini lengkapnya surat ini. Tetapi yang menjadi inti dalam surat ini, ya, sebagai dalil akan adanya haud, yaitu ayat yang pertama ini, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-kautsar. Nah, tentang ayat ini, maka para ulama ahli tafsir rahimahumullah taala telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-kautsar adalah nahrun fil jannah, adalah sebuah sungai yang ada di dalam surga, yang ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis menjadikan ayat ini sebagai dalil adanya haud, walaupun secara tidak langsung menunjukkan kepada adanya haud bagi Rasulullah SAW. Akan tetapi, karena haud Nabi Muhammad SAW berdasarkan dari hadis-hadis yang ada, dia adalah sebuah telaga yang airnya itu diambilkan atau dialirkan dari sungai yang ada di surga ini, yang namanya Kautsar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Maka pendalilan adanya haud dengan ayat ini sebenarnya adalah pendalilan dengan bentuk talazum, yaitu kan konsekuensi bahwasanya adanya al-kautsar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, konsekuensinya adalah adanya haud, di mana haud itu merupakan telaga yang diambil dari al-kautsar, yaitu airnya dialirkan dari sungai yang ada di surga ini. Nah, kemudian lebih jelas lagi akan kita ketahui tentang al-kautsar, haud ini, haud Nabi Muhammad SAW, adalah dari dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Maka penulis menanyakan pada bagian yang kedua ini, ma dalilu wasifatuhu minas sunnah. Apa dalil dan bagaimana sifat haud tersebut yang kita dapatkan penjelasannya dari as-sunnah. Maka penulis menjelaskan, fihi ahaditsu katsiratun balaghat mablaghat tawaturi. Tentang adanya haud ini ada hadis-hadis yang cukup banyak yang mencapai derajat mutawatir, ya, mencapai derajat mutawatir. Ini
diriwayatkan dari sahabat yang cukup banyak sekali. Dan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala telah menyebutkan atau menghitung jumlah para sahabat yang meriwayatkan tentang adanya haud mencapai 50 orang sahabat lebih, ya 50 orang sahabat lebih, sehingga para ulama mengatakan ini hadis-hadis tentang haud mencapai derajat mutawatir. Nah, minha diantaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haudi. Aku faratukum, telah mendahului kalian. Aku akan mendahului kalian, yakni pada haud, ya, pada telaga. Ya, kalimat faratukum maknanya adalah bahwasanya Rasulullah yataqaddamu hadhil ummah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah mendahului umat ini, yaitu mendatangi haud tersebut, dan beliau menunggu kedatangan umat ini. Menunggu kedatangan umat ini. Ya, karena mereka itu umat ini akan mendatangi haud tersebut dan akan minum dari air yang ada di dalam telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disebutkan dalam catatan kaki, disebutkan dari riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratun lakum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Wa inni syahidun alaikum, dan sesungguhnya aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni, dan sungguh aku, wallahi la anzuru ila haudi al-an, sungguh demi Allah aku melihat kepada telagaku pada saat ini. Hadis ini selain menetapkan adanya haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya beliau akan mendahului kita mendatangi haud tersebut, juga menjelaskan kepada kita, menjadi dalil bagi kita bahwasanya haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Ya, sudah ada di saat ini, sudah ada. Dan Allah Ta'ala pernah memperlihatkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Juga wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin, telagaku itu jaraknya sebagaimana perjalanan 1 bulan. Ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang juga mengambil dari hadis-hadis yang lain, bahwasanya panjang dan lebarnya haud tersebut itu sama, dan jaraknya adalah masing-masing sejarak perjalanan 1 bulan. Yang ini menunjukkan akan besarnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Ini menunjukkan akan air yang sangat bersih. Ya. Warihuhu atyabu minal miski, dan aromanya, baunya itu lebih wangi daripada kasturi. Wakizanuhu kanujumis samai, dan cangkir-cangkirnya itu bagaikan bintang-bintang di langit. Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah bahwasanya cangkir-cangkir untuk digunakan minum dari telaga tersebut, jumlahnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Alangkah banyaknya. Atau juga mengandung makna bahwasanya cangkir-cangkir tersebut, keindahannya, ya, cahayanya itu mengkilap seperti sebagaimana cahaya yang ada pada bintang-bintang di langit. Sangat indah, ya. Man syariba minhu fala yadhma'u abada, barang siapa yang minum dari telaga ini maka tidak akan merasa haus selama-lamanya. Dan ini merupakan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka ketika meminum dari telaga tersebut maka mereka akan merasakan kesegaran yang luar biasa dan tidak akan lagi merasa haus selama-lamanya. Kemudian penulis menyebutkan dalil selanjutnya, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataitu ala nahrin hafatahu qibabul lu'lu al-mujawwaf, aku mendatangi sebuah sungai yang kedua sisinya itu adalah kubah-kubah yang berupa mutiara yang berongga. Nah, ini suatu kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau diajak oleh Jibril alaihissalam, ini dalam perjalanan Mi'rajnya. Maka beliau diperlihatkan di surga itu ada sebuah sungai yang tepiannya, kedua tepiannya itu ada kubah-kubah yang berupa mutiara yang berongga. Maka fakultu, aku bertanya,
kepada Jibril alaihissalam, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Jibril mengatakan, "Hadza al-Kautsar." Ini adalah al-Kautsar. Ini adalah sungai al-Kautsar. Jadi ini hadis ini menjelaskan tentang ayat yang disebutkan di atas, yaitu tentang inna a'tainakal kautsar, firman Allah Ta'ala, kami telah memberikan kepadamu al-Kautsar. Dijelaskan di sini bahwasanya al-Kautsar itu adalah sungai, ya, sungai yang ada di surga. Nah, wa ghairu dzalika minal ahadithi fihi katsiratun. Dan yang lain di antara hadis-hadis yang berbicara tentang haud yang itu sangat banyak. Demikian kita cukupkan pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.